Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Halo semuanya, tadi adalah video profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Perguruan Tinggi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Selanjutnya ini ada gambar gedung dari kampus Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang terletak di Kendeng. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit investigatif dengan teknik audit. Ini matkul dari audit investigatif. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Roro Ayu Dewi Arimbi, NIM 1705520139. Saya merupakan mahasiswi dari Perguruan Tinggi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan akuntansi. Tujuan saya mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen saya, yaitu Pak Arif Himawan, mata kuliah audit investigatif. Saya akan menjelaskan dulu tentang audit investigatif dan teknik audit. Jadi istilah audit investigatif itu menegaskan bahwa yang dilaksanakan itu adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan, disebut juga dengan general audit atau independent audit. General audit atau independent audit ini bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi,
Oleh karena itu, audit ini disebut juga dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya itu sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan. Jadi, teknik audit di sini itu adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit itu adalah bukti audit. Materi selanjutnya yaitu kunci keberhasilan. Jadi di sini investigator itu harus melakukan 4 hal ini agar investigator mencapai keberhasilan atas teknik-teknik audit investigatif ini. Jadi kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif ini yang pertama yaitu harus mengerti dengan baik persoalan yang dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Yang kedua, menguasai teknik-teknik audit investigatif. Jadi penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang akan diidentifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan kan? Ya, itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, mempertanyakan sesuatu, atau seperti ungkapan khas investigator seperti apa iya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu cermat dalam menarik kesimpulan. Cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Begitu. Selanjutnya ada teknik-teknik audit. Di sini teknik-teknik audit itu ada 7. Yang pertama, memeriksa fisik. Yang kedua, meminta konfirmasi. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Yang keempat itu ada review analitikal. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari audit. Yang keenam, menghitung kembali. Dan yang ketujuh, mengamati. Di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari teknik-teknik audit tersebut.
setelah ini. Materi selanjutnya yaitu teknik audit memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau disebut juga dengan physical examination ini lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai. Uang tunai di sini itu baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Selanjutnya ada kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau disebut juga dengan tangible asset lainnya. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Mengamati di sini itu sering diartikan sebagai pemanfaatan penginderaan kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik. Selain luasnya pabrik, kita melihat peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragam tenaga kerja lainnya. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya keheningan dalam pabrik tertentu. Kita mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain, atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Jadi, dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Selanjutnya, ini ada contoh dari tingkat pemahaman yang diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Contoh yang pertama yaitu pengamatan tenaga alih dari maskapai asuransi. Jadi, pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa. Dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong. Ini saya sajikan contoh, hanya ilustrasi saja ya. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo pada tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu
pengamatan pada pengamatan jalan. Jadi kalau saja investigator mengamati jalan, SD Inpres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Jadi pengamatan ini juga dapat memberikan petunjuk adanya fraud atau disebut juga dengan kecurangan. Begitu. Materi selanjutnya yaitu teknik meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu diperlukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya apa yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Permintaan informasi ini harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat, disebut juga dengan substantiated dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Jadi meminta konfirmasi itu adalah meminta pihak lain ini itu disebut dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Teknik audit selanjutnya yaitu memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau disebut juga dengan digital. Selanjutnya ada teknik audit review analytical. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan seperti sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya. Patokan inilah yang dirumuskan Stranger dan Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Nah, misalnya kita sedang mengaudit investigatif suatu bank yang berkewajiban memungut pajak berpenghasilan atau bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah audit investigatif ini harus dimulai di cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut review analytical ini, tidak. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Pertama,
kita tentukan dulu jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan atau kantor pusat dan cabang-cabang. Menurut pembukuan bank itu, pembukaan data A, selanjutnya kita hitung apa yang dikatakan stranger dan steward sebagai result that may reasonable be expected. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak. Tarif pajak ini misalnya 10% dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu kepada para nasabahnya. Ini data B. Perbedaan antara data A tadi dan data B bisa merupakan perbedaan waktu atau disebut juga dengan timing difference. Timing difference saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Timing difference ini juga mudah dilokalisasi. Tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap, disebut juga dengan permanent difference. Misalnya dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang luar negeri di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini itu mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri, kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri. Selanjutnya, macam-macam teknik review analytical. Jadi, dari teknik review analytical ini ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical ini. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebab terjadinya kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Nah, ini ada beberapa teknik review analytical, contoh dari review analytical. Yang pertama ada Betriebs Vergleich dan Zeitvergleich. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1950-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Betriebs Vergleich dan Zeitvergleich. Dalam Betriebs Vergleich membandingkan perusahaan Betriebs yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau Betriebs lainnya cukup banyak. Kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Sedangkan dalam Zeitvergleich membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Z lalu. Dalam Zeitvergleich kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Dari contoh Betriebs Vergleich dan Zeitvergleich tadi, kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis. Ia harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya sangat langka. Perbandingan
Comparison vergleich tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar, atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Itu belum tentu. Itulah sebabnya judgment sangat penting. Kecermatan sangat mutlak, kalau perlu cari data pembanding lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Begitu. Macam-macam variasi review analytical yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud atau kecurangan. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran. Selain anggaran, ada evaluasi atau pelaksanaan anggaran dan insentif. Insentif ini itu merupakan keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau disebut juga dengan overstated. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau mengoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Jadi insentif ini itu dalam Dewan Insentif ini berupa Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Jadi investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Gitu. Macam-macam teknik variasi dari review analytical yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal ini merupakan analisis rasio laporan keuangan. Dari analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Di analisis vertikal ini ada contoh yaitu dalam laporan laba rugi. Ini rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Selanjutnya yaitu rasio antara laba kotor dengan penjualan. Selain itu, ada rasio antara biaya penjualan dengan penjualan. Terus ada rasio antara biaya administrasi dengan penjualan. Dan seterusnya. Analisis ini disebut sebagai analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya,
dari akun Labarugi itu tadi ya. Selanjutnya, analisis vertikal itu dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Sedangkan kalau analisis horizontal ini menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun atau periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut sebagai analisis horizontal. Macam-macam teknik variasi dari review analytical yang keempat yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya pada angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Selanjutnya, teknik macam-macam teknik variasi dari review analytical yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Menggunakan inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan atau disebut juga dengan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak berarti atau tidak mestinya hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Contoh lainnya yaitu di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendemen. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau disebut juga blackboard dengan nama recovery. Bermacam rasio yang kita gunakan untuk berbagai industri, bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan data menyebarkan rasio industri, disebut juga industry ration. Dari review analytical ini sering dilakukan dengan hitungan cepat, dalam bahasa Inggrisnya disebut back of the envelope computation untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya.
Macam-macam teknik variasi dari review analitikal yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik. Ceteris paribus. Review analitikal dapat mengungkapkan tren berbagai perangkat lunak, mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte. Selanjutnya, macam-macam teknik variasi dari review analitikal yang ketujuh, yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru ke pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Materi selanjutnya yaitu teknik audit menghitung kembali. Menghitung kembali atau disebut juga reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan atau kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor. Disebut juga dengan atau biasanya itu tuh seseorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya itu sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Selanjutnya ini ada beberapa contoh penghitungan kembali yang berpotensi triliunan rupiah. Yang pertama yaitu dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham. Keputusan Menteri Keuangan nomor 151 KMK 01/2006 tanggal 16 Maret tahun 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu perhitungan cost recovery oleh kontraktor bagi hasil atau disebut juga dengan production sharing contractor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksa independen,
cost recovery rawan penyalahgunaannya. Jadi cost recovery ini harus dihitung kembali. Contoh yang ketiga yaitu biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau disebut juga dengan Public Service Obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu perbedaan audit atas laporan keuangan dengan audit investigatif. Audit atas laporan keuangan tujuannya yaitu memberikan pendapat atau disebut juga dengan independent auditor's opinion mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan pada audit investigatif tujuannya itu adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Perbedaan selanjutnya yaitu pada ruang lingkup dan intensitasnya. Pada audit atas laporan keuangan, auditor ini mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Sedangkan pada audit investigatif, ruang lingkupnya itu audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan. Karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Persidangan ini merupakan persidangan pengadilan atau di luar pengadilan. Tidak jarang cara atau mindset berpikir yang kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan atau cara berpikir yang lebih hati-hati dalam audit investigatif, seolah-olah membedakan keduanya. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Contohnya pada dalam teknik observasi penghitungan persediaan barang. Perbedaan selanjutnya yaitu pada audit atas laporan keuangan ini mungkin berpikir bahwa teknik observasi penghitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasi. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, jadi auditor akan puas. Sebaliknya, pada audit investigatif, ini memanfaatkan teknik observasi penghitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis. Bisa disebut juga dengan economic order quantity. Ia melihat potensi fraud atau potensi kecurangan dalam pengadaan barang yang berlebihan. Cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dalam contoh pengamatan penghitungan persediaan barang dan auditor dalam audit investigatif seharusnya sama. Profesional skeptisisme harus dianut oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan maupun auditor dalam menangani audit investigatif. Meskipun tujuan dan intensitas kedua jenis audit itu berbeda. Sekian dari presentasi saya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan motivasi untuk kalian semua.
Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita hari ini. Jadi, marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Jadi, teruslah bersemangat, jangan putus asa, dan terus berbuat hal-hal yang bermanfaat. Semangat! Sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya terima kasih telah melihat video saya. Jangan lupa like dan subscribe ya.